Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir, dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Tokoh pemikir ekonomi Islam pada periode pertama, banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Rasulullah seperti Hasan al-Basri, Sain bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan masih banyak lagi. Salah satu pemikir ekonomi Islam yaitu Muhammad Baqir As-Sadr. Menurutnya, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsep tentang keadilan. Beberapa pembahasan Sadr juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep kepemilikan multijenis. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam dua kelompok, yakni bentuk kepemilikan swasta dan kepemilikan bersama yang terbagi menjadi dua bentuk, kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Baqir As-Sadr memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonom muslim lain dalam melihat konsep dan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin yang membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologinya. Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Menurutnya, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melibatkan masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Muhammad Baqir As-Sadr menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Menurut Baqir As-Sadr, distribusi sumber-sumber produksi yang dasar mendahului proses produksi itu sendiri. Jadi, dalam perspektif As-Sadr, yang pertama adalah sumber produksi, kemudian produksi. Teori distribusi secara Islami itu menurut Baqir As-Sadr terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama, teori distribusi praproduksi dengan prinsip, dan yang kedua adalah distribusi pasca produksi dengan ketentuan tertentu. Distribusi berjalan dalam dua tingkatan, yaitu distribusi sumber produksi yang berasal dari alam dan distribusi kekayaan produktif yang merupakan hasil dari kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja. Pemikir Baqir As-Sadr tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran beliau tentang negara Islam. Peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang lain. Karena ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Keterlibatan negara dalam perekonomian juga sangat berkaitan erat dengan ideologi ekonomi yang dianutnya. As-Sadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu.